Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu dihindari jika ingin kaya. Menghindari hal-hal tertentu adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Jika kita pengen kaya, ya kita mesti jauhin kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyeret kita ke jurang kemiskinan. Yes, kebiasaan-kebiasaan ini mungkin tampaknya kecil dan sepele, tapi berpengaruh banget loh untuk finansial kita. Di sini kita akan bahas beberapa hal yang sebaiknya kita hindari agar hidup kita jadi lebih aman dan sejahtera. Apa sajakah itu? Yuk simak 6 hal yang patut dihindari jika ingin kaya. Let's check this out. Yang pertama, emosian saat ngomongin uang. Siapa nih yang sering emosi saat ngobrolin soal uang? Atau ada orang di sekitar Anda yang sering sensitif ketika membahas uang dan kekayaan? Nah, ini adalah hal pertama yang harus dihindari. Jika ingin kaya, hindari menjadi emosian saat ngomongin uang. Yes, salah satu rahasia penting buat jadi orang kaya itu nggak boleh emosian pas lagi bahas atau ngurusin uang. Misalnya kita lagi ngobrolin bonus sama bos. Terus tiba-tiba bos ngasih angka yang lebih kecil dari ekspektasi kita. Nah, kalau emosi kita langsung meledak-ledak karena bonus yang dikasih itu kecil, kita bisa kehilangan kesempatan buat diskusi atau negosiasi. Emosian kayak gini bisa membuat kita jadi enggak fokus dan akhirnya mengambil keputusan yang buruk yang mungkin bikin kita nyesel. Atau pas ada orang yang kasih solusi terkait finansial, kita jadi emosi dan enggak mau ngobrolin uang. Ya, jadinya kita enggak akan bisa keluar dari masalah finansial. Bakal terus muter-muter di masalah yang sama. Jika Anda punya rasa sensitif dan emosi saat ngomongin uang, coba ubah pelan-pelan ya. Mulai dengan melihat uang sebagai alat pembayaran yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah, bukan sebagai sesuatu yang mengesalkan dan bikin emosi. Intinya, uang itu bisa bikin happy atau emosi, tergantung pola pikir kita terhadap uang. Punya emosi negatif terhadap uang hanya akan membuat kita semakin jauh dari tujuan menjadi kaya. Yang kedua, suka flexing dan pamer sana-sini. Hal berikutnya yang perlu dihindari jika ingin kaya adalah flexing alias pamer kekayaan di depan orang lain. Biasanya banyak orang yang suka flexing dan pamer di media sosial. Ya emang sih itu akun kita dan kita bebas buat upload apapun di akun kita sendiri. Nggak masalah kok kalau mau upload pencapaian atau keberhasilan untuk dokumentasi di dunia maya. Ingat ya, tujuannya untuk dokumentasi, bukan buat flexing atau pamer. Kalau tujuannya flexing atau pamer, ya itu akan berpengaruh sama mental kita sendiri. Jika tujuannya pamer dan ada yang memuji, next time kita akan berusaha untuk pamer barang yang lebih wow dan lebih mahal untuk mendapatkan pujian lagi. Kalau nggak dapat pujian, ya jadinya bakal kecewa. Mental suka flexing dan pamer kayak gini bakal bikin kita susah kaya. Misalnya baru beli gadget baru, langsung pamer di media sosial. Itu bisa jadi bumerang buat keuangan kita loh. Seberapa keren pun gadget kita, kalau uang habis buat beli barang itu, ya apa untungnya? Jangan sampai suka pamer barang mewah di dunia maya, tapi malah stres terlilit hutang di kehidupan nyata. Waduh, kacau deh kalau kayak gini. Jadi, hindari flexing dan pamer berlebihan ya, agar tujuan keuangan bisa dicapai dengan mudah. Yang ketiga, hobi ngutang dan enggak niat bayar. Jika ingin kaya, hal berikutnya yang perlu dihindari adalah punya hobi berhutang dan tidak ada niat untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Ngutang tanpa niat bayar bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran hutang yang nggak kelar-kelar. Ya nggak masalah sih punya hutang asalkan nggak berlebihan dan memang untuk kebutuhan mendesak. Dan tentu saja berusaha untuk melunasi hutang tersebut. Mungkin awal berhutang enak ya, karena kita bisa melakukan sesuatu dengan uang yang bukan milik kita. Tapi ya bertanggung jawablah sama hutang yang udah diambil. Hutang apapun itu, baik itu hutang di bank ataupun hutang kepada keluarga, kerabat atau teman, semua harus dibayar lunas. Bayangin aja deh kalau kita senang ngutang tapi nggak punya rencana yang jelas untuk membayar, ya hutang-hutang bisa numpuk dan bunga hutangnya bisa semakin menggunung.
Ujung-ujungnya nambah hutang baru buat nutupin hutang sebelumnya. Kita akan susah menjadi kaya kalau punya hobi berhutang. Ya kalau ngutang sama orang emang nggak pakai bunga, tapi berbasis kepercayaan doang. Nggak punya tanggung jawab buat bayar hutang akan merusak kepercayaan orang terhadap diri kita. Jadi hindari deh punya hobi berhutang. Kalau terpaksa harus berhutang, ya tumbuhkan komitmen buat bertanggung jawab untuk membayar hutang. Yang keempat, buru-buru nikah karena desakan sosial. Kalau Anda lagi berusaha untuk meraih impian menjadi kaya, sebaiknya hindari deh keinginan nikah cepat-cepat cuma gara-gara desakan sosial. Kenapa? Karena nikah itu bukan cuma soal seremoni perayaan atau pencapaian status sosial, atau perubahan status di KTP dari belum kawin menjadi kawin. Bukan hanya itu doang ya, tapi juga soal tanggung jawab finansial. Menikah itu nggak masalah kok, asalkan Anda dan pasangan udah sama-sama siap, baik itu secara mental maupun finansial. Kalau tergesa-gesa nikah tanpa persiapan yang matang, bisa jadi keuangan Anda bakalan terganggu sehingga susah mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Misalnya nih ya, kalau Anda dan pasangan punya penghasilan sangat kecil, tapi tetap nekat untuk menikah karena desakan dari keluarga atau teman-teman, nah bisa-bisa Anda bakalan kesulitan banget ngatur keuangan rumah tangga. Hanya karena takut ditanya kapan nikah atau takut diledek nggak laku-laku, jadi cepat-cepat nikah. Ujung-ujungnya sering cekcok karena masalah finansial. Dan parahnya sampai bercerai dengan alasan nggak cocok. Duh, jangan sampai deh. Ini juga berlaku perihal punya anak. Nggak usah buru-buru punya anak jika emang nggak siap mental dan finansial. Jangan punya anak hanya untuk menyenangkan orang lain atau menghindari pertanyaan kapan punya anak atau ledekan kok nggak punya anak mandul ya. Orang-orang yang bertanya kayak gitu tentu saja nggak akan membiayai persalinan atau pendidikan anak kita nanti. Kehadiran anak nggak menjamin kita dan pasangan bahagia. Ada kok pasangan yang sudah punya anak tapi malah berpisah. Ya tentu banyak juga pasangan yang merasa lengkap dan bahagia karena anak hadir di hidup mereka. Intinya, hindari membuat keputusan penting dalam hidup karena desakan sosial, karena ledekan atau tuntutan orang lain, atau hanya untuk menyenangkan orang lain. Hidup itu singkat dan yang kita upayakan adalah kebahagiaan. Kalau malah ruwet, ya say goodbye aja deh. Yang kelima, sering tergoda beli barang diskon. Siapa nih yang suka beli barang-barang saat ada diskon gede-gedean? Mumpung lagi diskon, jadinya borong barang-barang ini itu. Merasa puas setelah belanja super sale dengan diskon plus-plus. Wah, merasa mendapatkan banyak barang dengan harga sangat murah. Setelah beberapa bulan, ternyata barang-barang itu hanya menuhin tempat doang. Malah banyak barang diskonan tinggal lama di gudang. Barang-barang diskonan itu jarang banget atau bahkan hampir enggak kepake. Duh, pemborosan banget ya. Kalau Anda ingin menjadi kaya, hindari deh kebiasaan sering tergoda beli barang diskon yang sebenarnya enggak dibutuhin. Jika Anda sering tergoda membeli barang yang lagi diskon tanpa pertimbangan matang, bisa-bisa duit yang seharusnya buat tabungan atau investasi malah jadi berkurang. Diskon emang bagus, tapi kalau belinya bukan karena kebutuhan, ya uang bakalan cepat habis dan kita tetap miskin. Kebiasaan belanja karena diskon seringkali bikin uang kita nggak terencana dengan baik. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini bisa menjadi kebiasaan buruk yang menghambat kita mencapai tujuan finansial yang diimpikan. Daripada terjebak terus-terusan dalam godaan diskon, lebih baik evaluasi belanjaan dengan lebih baik, fokus pada kebutuhan, hindari godaan beli sesuatu, dan terjebak dalam ucapan mumpung diskon. Yuk kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu berpikir kalau nabung dan investasi itu enggak penting. Ini adalah hal terakhir yang perlu dihindari jika ingin kaya, yaitu berpikir kalau nabung dan investasi itu enggak penting. Beneran deh, nabung dan investasi itu berguna banget loh. Enggak buat masa sekarang, tapi buat persiapan masa depan. Kalau kita terus-terusan mikir, buat apa nabung dan investasi, nanti juga ada rejeki kok. Pikiran seperti ini bisa bikin kita tetap berada dalam lingkaran kemiskinan.
Nabung itu ibarat teman setia yang membantu kita menghadapi berbagai kejutan dalam hidup seperti kebutuhan mendadak atau saat kita kehilangan pekerjaan. Kalau nggak punya tabungan dan tiba-tiba kena biaya darurat seperti perbaikan mobil atau pengobatan, gimana dong? Bisa-bisa kita jadi terjebak dalam hutang yang bikin keuangan makin berantakan. Menabung itu digunakan untuk membantu kita meraih tujuan tertentu, misalnya nabung buat beli handphone atau beli sepeda motor yang kita butuhkan. Kalau kita punya penghasilan yang cukup dan pintar menyisihkan uang tabungan, ya kita bisa menghindari hutang. Kita nggak perlu beli HP atau sepeda motor dengan kredit yang mana harganya tentu akan jauh lebih mahal. Seperti halnya menabung, investasi juga punya peran penting untuk mencapai tujuan menjadi kaya. Investasi bisa membantu mengamankan uang yang kita miliki agar tidak tergerus inflasi. Ya, tentu saja kita perlu belajar banyak hal tentang investasi sebelum terjun ke dunia investasi. Investasi biasanya digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dengan menabung dan berinvestasi di instrumen yang tepat, kita bisa mencapai tujuan menjadi kaya di masa depan. Well, itulah 6 hal yang harus dihindari jika ingin kaya. Apakah Anda punya pemikiran tentang hal lain yang perlu kita hindari agar bisa menjadi kaya? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.